Pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari Python ya. Pada kali ini kita akan membahas positional only parameters atau penggunaan garis miring dan bintang di dalam parameter dari sebuah fungsi Python. Oke, agar kita tidak bingung ya bagaimana penjelasannya, kita langsung saja ke coding. Oke, kita buat dulu misalkan dev ya, dev kita buat fungsi ya. Lalu kita masukkan beberapa parameter, misalkan A, B, C, D, E, F. Lalu dari masing-masing parameter itu kita printkan semuanya. Ya, A, B, C, D, E, dan F. Oke, gampang sekali. Jadi kita bisa langsung gunakan di Python kita ya, yaitu fungsi 10, 24, 5 maksud saya, 5, 3, 2, 1. Oke, gampang sekali dan kita langsung printkan saja ya. Kita bisa langsung printkan, kita bisa langsung jalankan. Yap, 10, 20, 5, 3, 2, 1. Gampang kan? Ini sederhana saja, fungsi sederhana. Dan penggunaan garis miring, bagaimana pengaruh penggunaan garis miring dan bintang di dalam fungsi? Mari kita lihat. Andai saja kita kita bisa lakukan seperti ini. Ya, dan kita lakukan seperti ini. Jadi kita sisipkan bintang atau garis miring di mana saja, misalkan di sela-sela parameter kita. Oke, kita buat seperti ini ya. Oke, sebelum itu fungsi kita bisa gunakan seperti ini kan, misalkan C sama dengan 5 dan D sama dengan 3 ya, E sama dengan 2 dan F sama dengan 1 ya. Kita bisa lakukan seperti ini ya, dan kita coba printkan terlebih dahulu ya. Oke, kita jalankan. Oke, 10, 20, 5, 3, 2, 1. Oke, bisa. Namun coba kita masukkan A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Oke, kita jalankan. Yap, error. Karena apa? Kita memasukkan garis miring di sini. Apa fungsinya garis miring di sini? Adalah kita melarang user atau melarang pengguna untuk menggunakan bentuk-bentuk seperti ini. A sama dengan, B sama dengan, di sebelum garis miring itu ada. Jadi di sebelum garis miring itu ada, A dan B ini tidak boleh digunakan oleh user sebagai bentuk seperti ini. A sama dengan 0 dan B sama dengan 20. Clear bukan? Jadi itu cara penggunaan garis miring di fungsi, di parameter fungsi. Oke, lalu bintang apa? Kalau bintang seperti apa? Mari kita lihat. Misalkan mungkin kalian sudah bisa menebaknya. Jadi bintang itu kebalikan dari garis miring. Bintang ialah harus menggunakan sama dengan sebuah parameter sama dengan untuk memasukkan nilai dari parameter itu. Jika tidak, itu error. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini kita hilangkan terlebih dahulu. Lalu E dan F kita juga hilangkan. Oke. Ya. Dan ini kita clearkan saja terlebih dahulu dan kita run. Yap, error. Karena apa? Karena E dan F ini menggunakan keyword atau menggunakan nama dari parameter itu ya. Nama parameter sama dengan. Jadi kita masukkan E sama dengan dan F sama dengan. Penggunaannya ialah setelah dari bintang. Jadi apabila tadi garis miring itu sebelum, kalau bintang itu setelah. Jadi setelah memasukkan bintang, maka E dan F harus bentuknya seperti ini.
Oke, kita running saja dan hasilnya seperti ini. Oke, itu salah satu penggunaan garis miring dan bintang di parameter fungsinya. Ini lalu kenapa kita butuh seperti ini gitu? Kita butuh seperti ini karena ada mungkin kita membuat sebuah library atau membuat sebuah fungsi yang akan kita gunakan. Ini bisa sebagai pengingat bahwa harus menyertakan seperti ini untuk readability atau untuk memudahkan pembaca, ya. Atau kalau misalkan kita ingin membuat seperti ini, ya, kita hanya menggunakan nilai tanpa memasukkan keywordnya atau nama parameternya, itu mungkin saja kita ingin sewaktu-waktu mengganti nama parameternya. Jika misalkan ini, kita bisa ganti dengan i, dan itu tidak mempengaruhi tidak akan mempengaruhi program dan tidak akan mempengaruhi si usernya, karena usernya tidak boleh memasukkan parameter nilai nama parameter tersebut. Jadi mencegah user untuk itu, ya. Contoh dasarnya adalah pada saat kita membuat sebuah operasi matematika, ya nggak sih? Kita untuk membuat operasi matematika. Jadi misalkan ini kita hapus, jadi dan kita buat seperti ini. Def, ya, my sum ya karena sudah ada sum ya di Python, lalu A dan B. Oke. Dan hasilnya adalah return A ditambah dengan B. Oke. Ya. Oke, seperti ini. Dan kita hasilkan seperti ini, print, ya, my sum 2 dan 3. Gampang kan? Dan kita clearkan terlebih dahulu, lalu kita run. 5 hasilnya. Si user bisa saja memasukkan seperti ini, A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Oke? Lalu kita jalankan, hasilnya sama saja. Namun kita nggak mau seperti itu. Kita maunya adalah user hanya memasukkan nilai, nggak mau menggunakan nama parameternya gitu, karena nama parameter itu nggak penting dalam fungsi tersebut. Jadi kita buat seperti ini. Jadi si user dicegah untuk memasukkan bentuk-bentuk seperti ini. Alhasil si user harus menghapuskan nama parameternya dan hanya memasukkan nilainya saja. Dan hasilnya berhasil. Oke, itu ya cara penggunaan dari garis miring dan bintang di dalam parameter fungsi di Python. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.